Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang bekas. Di sini kami akan menyebutkan penggunaannya dulu. Bahannya itu apa? Iya. Di sini Ulun akan menyebutkan bahan dan alat yang digunakan untuk membuat media HP yang ada di hadapan kita. Bahan bekasnya adalah styrofoam, gabus bekas, kardus, kemudian update yang telah di print. Alat yang digunakan ada gunting. Di sini ada menggunakan beberapa lem untuk kertas, lem tembak, double tip untuk menempelkan gabus dan kardus, plester besar, stick es krim, spidol, tutup botol bekas. Setelah dipakaikan selotip, kemudian kita gunting mengikuti pola-pola huruf yang ada hingga semua hurufnya terpotong. Kemudian kita juga menggunting hiasannya dan tulisannya. Untuk filenya nanti bisa kami kirimkan lewat WA group. Ini untuk sementara tidak dikirim. Oh iya, bisa. Setelah kita plester, setelah itu kita gunting satu-satu. Ini untuk huruf konsonannya dan ini untuk huruf vokalnya. Kemudian kardus bekas tadi kita potong mengikuti pola lingkaran. Ini kebetulan polanya kalau tidak salah itu keranjang yang itu. Ini kalau tidak salah diameternya ya sekitar 31 cm. Boleh terserah kan. Tapi Bung Jainal Pak bisa ada mayo abjadnya karena tidak ada ukurannya. Nah, kemudian karton yang satu sebagai alasnya kita potong sesuai dengan keinginan. Coba. Ada bisa kita mulai tempel satu-satu. Nah, kita tempel hurufnya sepenuhnya. Ya, berurutan A, B, C, D sampai F. Sampai Z. Setelah ditempel semua kita tempel bunga di bagian tengah. Untuk mengukurnya supaya lebih mudah, pakai penggaris kita cari titik tengahnya, kita beri tanda. Setelah itu kita tempelkan bunganya. Setelah sudah ditempel update tadi dan bunganya, kemudian kita tempelkan ke karton supaya kartonnya bisa berdiri. Kita bisa memakai gabus untuk menempelnya. Untuk menempel gabus ini tadi kita menggunakan double tape, karena kalau lem tembak karena panas meleleh Pak, dan lem kertas tidak lengket, jadi pakai double tape. Sudah kita memasang. Tusuk satenya digunakan untuk menempelkan rodanya di titik tengah tadi ya, supaya rodanya tidak bergerak dan copot. Jadi kita tambahkan dengan botol-botol di depan dan di belakang. Nah, seperti ini Pak, di depan dan di belakang. Jadi apabila kita butuhkan lebih aman, tidak lepas. Ini Pak. Dia kalau mengerti lepas badan. Kita tidak harap apa yang kita mengerti lagi. Jauh banget.
Nah, nah jadi seperti ini Pak. Oh, langsung. Kita beri lubang, bisa pengen pakai paku memberi lubangnya. Setelah sudah tahu di sini ditusukkan, kemudian supaya lebih menempel kita beri lem tembak. Ini Pak, mana sudah yang butuh habis itu dipotong belakangnya menyesuaikan, diberi lagi lawan ini Pak. Lawan ternyata bekas tadi. Kemudian setelah modelnya dipasang, kita akan membuat tempat untuk huruf vokal. Ukurannya kelebihan opsional saja, menyesuaikan. Kalau di sini kami menggunakan ukuran kurang lebih 4 cm untuk meletakkan huruf vokalnya. Kemudian di sini kita juga membuat tempat untuk huruf vokalnya. Ya kali ditawarin. 8 cm. Kemudian di sini kita juga bisa membuat makanan kecil yang terbuat dari kertas sakit sih. Sesuaikan ukurannya dengan selotip. Setelah semuanya sudah disiapkan, kita tempel satu persatu. Kita tempel untuk tempat huruf, untuk keranjang huruf, untuk papan tulis kecil, dan juga kita menempelkan keterangannya tadi untuk mengenal huruf. Tadi untuk huruf vokalnya setelah kita potong, kita tempelkan di stick resin sebanyak 5 buah, bolak-balik baik. Jadi bedanya kita mengajukan ke anak, kita juga bisa lihat, oh ternyata huruf itu yang kita ambil. Tidak perlu kita membolak-balik lagi. Ya. Nah, Kartini 1. Kalau ada yang kurang jelas nanti kita ditanyakan. Untuk file hurufnya nanti dikirimkan di grup. Untuk mengenai penggunaan HP ini akan dijelaskan oleh Ibu Santi. Untuk agabus ini opsional aja pula bila kadeda kada apa-apa. Cuman karena ada bekas EP kami gunakan ini. Bisa aja kan pakai gabus. Sayangnya, dikit-dikit sayangnya. Oke. Manfaatnya bagi anak melatih semua aspek anak di sini. Kalau misalkan kita putar, berhentinya misalkan di ada tanda panah, anak bisa menyebutkan huruf yang tulisannya di papan kecil ini, Pak. Dan ini juga bisa anak bisa menyebutkan suku kata melalui ini huruf vokalnya. Misalkan kita putar lagi, tanda panahnya ada huruf A dan anak disuruh memilih huruf vokal, misalkan dia disuruh memilih, bisa kita memilih, bisa dia memilih sendiri atau kita menyesuaikan, misalkan I. Putar dulu, ya dipilih. Nah, jadi B. Jadi anak bisa menirukan di papan kecil ini. Kata. Iya. Untuk mungkin memutar ini, terus bahkan dia ada, insya Allah semuanya aspek tercakup di sini. Mungkin itu aja dari kami.